Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas tentang pelajaran fikih tentang toharo. Toharo itu meliputi ada pengertian, ada bersuci, ada hadas, ada wudhu, dan ada tayamum. Definisi atau takrif toharo ada cara bahasa, juga ada cara istilah. Secara bahasa, toharo itu suci atau bersih. Sementara secara istilah, toharo itu adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Toharoh ada macam-macam, artinya ada satu, ada bagian. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah atau yang disebut dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan seperti badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sementara bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa, noda, dan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Tadi pertama saya terangkan tentang macam-macam. Yang kedua, perlu alat-alat bersuci. Air. Satu, air suci dan menyucikan. Yang lain lah maksudnya. Istilah fikih menyebutnya tohir mutohir, suci mensucikan, tohir mutohir. Air ini disebut air mutlak. Apa sebab? Karena masih asli dan murni serta mensucikan. Contoh, air hujan, air es, dan air embun. Itu diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Ada juga air laut. Ini tersirat dalam hadis Bukhari, Imam Tirmidzi. Kemudian ada lagi air sungai, air sumur, dan mata air. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi air suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya suci tadi tidak bisa mensucikan barang lain. Ini merupakan air zatnya yang suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Contoh, air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi air musta'mal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Ini air suci tadi tidak bisa mensucikan lain. Ada lagi air pohon, pepohonan, buah-buahan seperti air kelapa. Jenis air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun suci. Kemudian ada lagi air mutanajis
air yang terkena najis. Kemudian ada lagi air musyammas, makasin besar, musyammas, air yang telah menjadi panas seperti dalam wadah besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas tentang pelajaran fikih tentang toharoh. Toharoh itu meliputi ada pengertian, ada bersuci, ada hadas, ada wudhu, dan ada tayamum. Baik, kita memasuki tentang hadas atau bagian C. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Misalnya hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Hukumnya wajib bersuci. Satu, hukum wajib bersuci seseorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dan dari hadas kecil, karena merupakan syarat sah ibadah mahdhoh. Oleh karena itu bersuci itu wajib. Yang kedua, sebab-sebab hadas kecil. Antaranya keluar suatu dari dubur. Yang keluar itu berupa apa saja, sekalipun emas. Kemudian hilang akalnya. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Toharoh ada macam-macam, artinya ada satu, ada bagian. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah atau yang disebut dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan seperti badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sementara bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa, noda, dan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dan lain-lain. Baik, masalah mandi, masalah sholat, ada amalan sunnah-sunnah bila dikerjakan sangat baik. Antaranya sunnah mandi wajib. Maksudnya mandi wajib ada sunnahnya. A. Membaca basmalah, berwudu, kemudian berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan, bahasa Arab ad-dalku, ngosok-ngosok. Yang selanjutnya
berturut-turut, tidak berselang waktu, atau nuli-nuli orang Jawa bilang. Ada juga ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Orang punya hadas besar ada larangan. Antaranya larang mengerjakan sholat, mengerjakan tawaf, memegang mushaf, dan membaca Al-Quran. Kemudian ada lagi i'tikaf. Kemudian khusus bagi wanita yang haid dan nifas dilarang. Hubungan suami istri dan puasa. Yang selanjutnya F, sujud tilawah. Baik, kita lanjutkan tentang najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syarah atau reged. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh Imam Madhab 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Isinya atau antaranya yang najis itu tinja, mazi, madhi, darah binatang, muntah-muntah, air kencing, madi, darah binatang, bangkai binatang, binatang yang bagian tubuhnya terpotong-potong. Selanjutnya tentang wudhu. Secara bahasa, wudhu berasal dari kata tawaddo'a, ya tawaddo'u, tawaddu'an. Artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun. Syarat wudhu ialah Islam, mumayyiz atau tamyiz, menggunakan air yang suci dan mensucikan, tidak dalam keadaan berhadas besar. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti cat, getah, dan lain sebagainya. Rukun wudhu pertama harus niat, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Baik, kita lanjut tentang tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah, kemurahan atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan yang menyebabkan seseorang boleh melakukan tayamum. Adapun sebab-sebab diperbolehkan tayamum itu sakit, dalam perjalanan pesawat udara umpamanya tidak menemukan air. Syarat-syarat tayamum antaranya ada halangan sehingga boleh tayamum. Misal sakit, kemudian sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk sholat tidak boleh tayamum. Ada lagi sudah diusahakan mencari air dan benar-benar tidak ada air. D, atau berikutnya menggunakan debu atau tanah yang suci, menghilangkan najis
sebelum melakukan tayamum. Rukun tayamum itu harus niat menyapu muka dengan debu. Ada lagi menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Kemudian tertib atau berturut-turut. Dan yang terakhir ada sunnah-sunnah dalam mengerjakan tayamum. Antaranya membaca basmalah, mengembus atau meniup debu agar telapak tangan, agar debu yang menempel tipis. Ada lagi mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Sunnah ini. Membaca doa selepas tayamum sama seperti doa setelah wudhu. Ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudhu berarti dalam tayamum pun batal. Antaranya ada air sebelum mulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air. Ada lagi murtad, keluar dari agama Islam.